Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai pengulangan ya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu pengulangan, perbedaan antara for, while, dan do while. Sekarang kita masuk ke nested looping atau pengulangan bersarang. Jadi konsepnya sama dengan penyeleksian kondisi yang disebut dengan bersarang atau nested itu adalah jika pada satu proses pengulangan di dalamnya ada pengulangan lainnya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan pengulangan 1 sampai 5 berarti di situ ada data ke 1 sampai data ke 5 seperti itu ya. Misalkan kita ingin tampilkan apa nilai I-nya, berarti nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ini pengulangan satu dimensi. Nah, kalau misalkan ketika dia ada di baris 1, sedang mengulang di baris 1, lalu ada data kolomnya atau data ke samping di dimensi selanjutnya misalkan, gitu ya, berarti ada 2 dimensi, maka kita bisa gunakan pengulangan di dalam pengulangan, di mana ketika I-nya atau barisnya sama dengan 1, maka dia akan mengulang sebanyak kolom. Contohnya di sini kolomnya ada 5 misalkan. Ya, jadi konsepnya adalah kita bicara pertama adalah baris. Biasanya kemarin kita gunakan I ya, for I sama dengan 1, I kecil sama dengan 5 gitu. Nah, kita punya dimensi lainnya yaitu ketika I-nya 1, kita akan ngulang dulu nih sebanyak 5 kali untuk kolomnya. Kita gunakan misalkan for J sama dengan 1 selama J kecil sama dengan 5 J plus plus. Gitu ya. Jadi ada dimensi pada saat I-nya 1 kita ngulang dulu ini sampai selesai gitu ya. Lalu ketika I-nya 2 kita akan ngulang ini dulu sampai selesai dan seterusnya gitu. Jadi untuk contohnya kita akan coba misalkan di sini ada for integer I sama dengan 1 selama I kecil sama dengan 5, kita gunakan I plus plus gitu ya. Nah, pada saat pengulangan ini di dalamnya statement di blok statement I ini nanti ada pengulangan lainnya yaitu for integer J sama dengan 1 selama J kecil sama dengan 5 J plus plus gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, artinya ketika I-nya 1 kecil sama dengan 5 iya, maka ini akan diselesaikan dulu di dalam blok statement ini gitu ya. Jadi ini jalankan dulu, kalau sudah selesai baru I plus plus, I-nya tambah 1 gitu ya. Misalkan apa yang akan kita tampilkan? Cout, misalkan nilai I dan J-nya saja ya, kita tampilkan seperti itu. Oke. Atau n lainnya kita tidak lakukan di sini, tapi pada saat pengulangan J selesai, baru kita gunakan misalkan n line, gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk matriksi nantinya ya, seperti itu. Oke, kita coba untuk hasilnya. Oke, nah kita hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi tadi saya sudah gambarkan bahwa ketika I-nya 1, dia akan mengulang ini dulu sampai selesai. Gitu ya, karena kan kalau ini true, maka blok statement ini akan dijalankan sehingga pengulangan J dari 1 sampai 5 itu akan diselesaikan dulu. Misalkan ketika I-nya itu 1 gitu ya, maka J akan mengulang dari 1 selama J kecil sama dengan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang akan kita tampilkan adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 begitu ya. Setelah J-nya misalkan J-nya 6, berarti dia sudah tidak kecil sama dengan 5, maka dia akan masuk ke sini. Cout n line dia akan pindah baris. Lalu I plus plus I-nya jadi 2. Ketika I2 dan I kecil sama dengan 5, gitu kan, maka dia akan mengulang lagi J-nya dari 1 selama J kecil sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Maka tampillah 21, 22, 23, 24, 25.
begitu seterusnya. Nah, itu dua dimensi. Nanti sebenarnya dimensinya bisa tidak terbatas. Misalkan pada saat kolom tertentu ada dimensi lain, misalkan for K sama dengan 1 selama K kecil 3, misalkan K plus plus. Berarti kita misalkan contohnya aja yang matrik ini biasa digunakan untuk misalkan mengambil warna dari sebuah image misalkan. Berarti kan kita harus mengulang ada berapa row baris pixel, ada berapa kolom pixel, lalu nilai R-nya berapa, G-nya berapa, D-nya berapa untuk per satu titik 0, 0, baris ke 0, kolom ke 0, nilai R-nya berapa, nilai G-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nah, itu kita bisa gunakan for di dalam ini kan, berarti ada 3, nilai R berapa, G berapa, B berapa. Nah, itu sebenarnya ini dasar dari pengelolaan matrik gitu ya, matrik yang bisa digunakan apakah untuk image, untuk data statistik, dan yang lainnya. Oke, nah bagaimana kalau saya ingin menampilkannya begini? Kan tadi itu kita bikin seperti ini. Satu-satu kan gitu ya, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nah, tadi kan begitu ya, 21, 22. Nah, sekarang kita ingin bikin nih, misalkan nilainya adalah kita ambilnya 1-1 gitu ya. Ketika I-nya 1, maka misalkan dia akan mengulang sebanyak 1 kali untuk kolomnya. Ketika I-nya 2, dia akan mengulang sebanyak 2 kali untuk kolomnya. Sehingga nanti hasilnya adalah 1-1, 1-2 misalkan. Gitu ya. Ketika I-nya 3, dia akan mengulang 3 kali untuk kolomnya. Misalkan 1-1, 1-2, 1-3. Ketika I-nya 4, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Ketika I-nya 5, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Nah, di sini kita lihat logiknya ya. Artinya, I akan tetap mengulang 1 sampai 5, tapi untuk J, ketika I-nya 1, J hanya mengulang 1 kali. Ketika I-nya 2, dia 2 kali. Maka J akan mengulang sebanyak nilai I. Gitu ya. Sekarang kita coba. J-nya aja kita ganti. J akan mengulang sebanyak nilai I. Gitu ya. Ketika I-nya 1, J sekali. Ketika I-nya 2, J-nya 2 kali. Seperti itu, maka nanti hasilnya begini. Ya. 1-1, 2-1-2-2, jadi ini 2 kali, ini 3 kali, ini 4 kali, ini 5 kali, sebanyak nilai I. Jadi kita hanya mengganti J-nya, kolomnya aja, dari 1 selama J kecil sama dengan I. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk program sederhana bintang. Ya, oke. Kita gantilah bintangnya, COD-nya jadinya begini. Itu ya. Oke, nah dari sini saya ingin bintangnya nih ke sebelah sini itu seperti apa gitu. Berarti kan kita akan mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nilai I-nya aja yang di down tuh kan gitu ya. Kita akan mulai I-nya dari 5 gitu. Kita pakai program yang sama untuk kebalikannya. Terus I-nya kita akan mulai dari 5. Karena J mengikuti I, J tidak berubah. I kecil besar sama dengan 1 misalkan, lalu I-nya dikurangi 1. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Jadi selama I-nya besar sama dengan 1, kita mulai dari 5. Kalau ini kan tidak berubah, karena dia akan mengikuti I. Ketika I-nya 5, ya dia 5 kali gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga hasilnya begini. Gitu ya. Oke, biasanya sih ini tergantung apa yang ingin kita dapatkan gitu ya. Kita bisa aja bikin, kita mulainya dari 4. Supaya nggak double yang 5-nya, biar bagus. Oke, itu ya. Nah, itu banyak lah yang bisa kita gunakan menggunakan for atau pengulangan bersarang ini. Nanti biasanya kita akan gunakan juga untuk matrik. Nah, untuk matrik nanti saya jelaskan pada saat membahas mengenai array. Oke, mungkin itu aja ya untuk penjelasan for bersarang. Nah, ini juga while bersarang, while bersarang juga hampir sama sebenarnya, tergantung kasusnya seperti apa. Oke, mangga barangkali ada saran dan komentar, silahkan dituliskan di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.